Notorious DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi mengenai penentuan arah kiblat dengan metode sinkos pada mata kuliah Matematika Terapan 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurmayati Sumanto SSI MSc. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 2. Ada siapa aja ya? Yang pertama ada Hidayatul Ma'arif dengan NIM akhir 001. Kedua ada Erni Riswanti dengan NIM akhir 005. Ketiga ada Nisrina Hanifah dengan NIM akhir 011. Dan yang keempat ada Roinita Hina Anissa dengan NIM akhir 013. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan materi ya. Yang pertama, pentingnya arah kiblat kaitannya dengan ibadah sholat. Yang kedua, dalil-dalil tentang arah kiblat dan sholat. Ketiga, metode penentuan titik koordinat bumi menggunakan GPS. Dan yang keempat, metode menentukan arah kiblat dengan metode sinkos. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya arah kiblat kaitannya dengan ibadah sholat. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Erni Riswanti dengan NIM akhir 005. Secara definisi, kiblat berasal dari bahasa Arab, yakni kibala, yang berarti mengarah atau mengarahkan. Kiblatnya umat Islam yaitu Ka'bah yang berada di Masjidil Haram di kota Makkah, Saudi Arabia. Pengetahuan tentang arah kiblat sangat penting bagi umat Islam. Ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat, salah satu syarat sahnya yaitu menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dari mana saja engkau keluar atau mengerjakan sholat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Ka'bah itu benar dari Allah Tuhanmu, dan ingatlah bahwa Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surat Al-Baqarah ayat 149. Mengingat pentingnya arah kiblat dalam menjalankan ibadah sholat, maka hal utama yang harus dipersiapkan ketika akan membangun sebuah mushola atau masjid adalah arah kiblat. Begitu pula ketika akan melaksanakan sholat id di lapangan terbuka atau tanah lapang. Mengerjakan sholat id di tanah lapang adalah sunnah, kecuali karena ada hujan atau penghalang lainnya. Oleh karena itu, pengetahuan saf sholat di lapangan terbuka tidak bisa sembarangan, tetapi harus berdasarkan arah kiblat yang tepat. Oke, masih lanjut pada pentingnya arah kiblat kaitannya dengan ibadah sholat. Kiblat bagi orang yang sholat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah, sedangkan kiblat bagi orang yang sholat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah. Secara geografis, Indonesia berada di sebelah timur Mekah atau Ka'bah. Meskipun demikian, arah kiblat bagi umat muslim yang ada di Indonesia tidak hanya sekadar mengarah ke arah barat. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat melalui Fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 yang menyatakan bahwa arah kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Artinya, perlu ada perhitungan arah kiblat pada kawasan tersebut, pada setiap kawasan. Sedangkan untuk bangunan masjid atau mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, tidak perlu membongkar bangunannya ya, cukup dengan menata ulang safnya. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Apabila tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Beberapa waktu yang lalu, umat Islam Indonesia digemparkan isu bergesernya arah kiblat masjid-masjid di Indonesia. Bahkan ada temuan hasil penelitian atau pengukuran dengan metode ukur satelit lewat GPS berkat jasa Google Earth. Sekitar 70% masjid di seluruh Indonesia arah kiblatnya tidak akurat lagi karena seringnya terjadi gempa bumi yang mengakibatkan lempeng-lempeng bumi itu bergeser. Akibatnya umat Islam di Indonesia menjadi resah karena khawatir salatnya tidak sah karena arah kiblatnya bergeser. Takmir masjid atau mushola seakan-akan tergugat perihal keabsahan sholat
warga jamaahnya. Sekian dari saya mengenai penjelasan pentingnya arah kiblat kaitannya dengan ibadah salat. Oke, topik pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya Royinita Hina Anissa dengan NIM akhir 13 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erni mengenai penentuan arah kiblat dengan metode sinkos. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian dalil-dalil tentang arah kiblat dan sholat. Dalil-dalil tentang arah kiblat ini saya kutip dari Jurnal Syariah dan Diktum. Adapun dalil-dalil tentang arah kiblat dan sholat ini baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Yang pertama adalah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 149 sampai dengan 150 yang bunyinya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun ilal ladzina dzalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Yang artinya, dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujan bagi manusia atas kalian kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan petunjuk. Dari ketiga ayat tersebut, mufassirin berpendapat mengenai hikmah yang terkandung dalam pengulangan sebanyak 3 kali ini. Menurut suatu pendapat, pengulangan sebanyak 3 kali ini merupakan suatu pengukuhan atau taukid, mengingat ia merupakan permulaan nasih yang terjadi di dalam Islam menurut apa yang dinaskan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Menurut pendapat yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa dalam sholat kita diwajibkan menghadapkan diri kita kepada arah kiblat. Selain dijelaskan melalui nas-nas Al-Quran, kewajiban menghadap kiblat juga dijelaskan melalui hadis. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan adalah sebagai berikut. Hadis dari Imam Muslim dari sahabat Sabit bin Anas yang artinya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari sedang sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat, sesungguhnya aku melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kami kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada seorang dari Bani Salamah bepergian menjumpai sekelompok sahabat dengan rukuk pada sholat fajar. Lalu ia menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat, yaitu Mekah atau Masjidil Haram.
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menghadaplah ke kiblat lalu takbir. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya di antara timur dan barat terdapat kiblat jika seorang menghadapnya ke arah Baitullah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian ada lagi yaitu yang artinya Baitullah kiblat bagi penghuni Masjidil Haram kiblat bagi penghuni Tanah Haram kiblat bagi penduduk bumi di penjuru timur dan barat dari umatku. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian dalil mengenai sholat. Arah kiblat tidak bisa dilepaskan dari kegiatan ibadah, khususnya sholat. Secara syarak, salat diartikan sebagai kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum salat adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Kewajiban salat ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut ini merupakan dalil-dalil mengenai salat. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian surah Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian selain nas Al-Quran terdapat juga hadis yang menjelaskan mengenai sholat yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib Tauba, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Abdul Malik bin Arabi bin Sabrah dari ayahnya dari kakaknya. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Dari dalil-dalil di atas dapat diambil pengertian bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis yang tertera di atas, maka dapat kita ketahui bahwa perintah menghadap kiblat itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berada di Mekah dan sekitarnya saja, tetapi juga bagi semua umat Islam dimanapun mereka berada. Serta dapat diambil pengertian bahwa salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan setiap hari bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan sejak usia 7 tahun hingga akhir ajal menjemputnya. Demikian presentasi mengenai dalil-dalil tentang arah kiblat dan sholat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Nisrina dan juga Mbak Hidayatul Ma'arif. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu metode penentuan titik koordinat bumi menggunakan GPS atau Global Positioning System. Sebenarnya dalam menentukan penentuan titik koordinat bumi itu ada beberapa metode, yaitu bisa menggunakan kompas, bisa menggunakan satelit kiblat atau enggak segitiga kiblat, terus tongkat istiwa juga bisa. Tapi di sini kelompok 2 itu lebih menggunakan GPS. Langsung saja ke penjelasannya. Manfaatkan GPS dalam menentukan arah kiblat, khususnya dalam penyajian data titik koordinat bumi, tidak lain merupakan manfaat keilmuan geodesi. GPS termasuk pada subbidang geodesi satelit. Selain dari sub-sub bidang lain yakni geodesi, geometrik, geodesi fisik, geodesi matematik, dan geodesi dinamik. Geodesi satelit termasuk pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang aplikasi baru yang dikenal lain dari geodesi kelautan dan geodesi geofisik. Geodesi satelit telah berkembang menjadi suatu subdisiplin ilmu geodesi yang mandiri dan kuat sejak peluncuran satelit buatan manusia yang pertama keluar angkasa, yaitu satelit Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957.
GPS pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai alat yang dapat menunjukkan posisi titik koordinat suatu tempat dan waktu. Aplikasi GPS dalam penentuan arah kiblat diaplikasikan sebagai alat bantu untuk mendapatkan titik koordinat tempat di permukaan bumi. Hal ini sebagaimana fungsi utama yang dimilikinya, yakni menentukan lintang dan bujur tempat dan memberikan informasi waktu. Sebagian besar pemanfaat GPS yang digunakan dalam penentuan arah kiblat adalah GPS tipe handheld. GPS tipe handheld ini adalah tipe GPS navigasi yang bisa dibawa kemana-mana, tidak seperti GPS lainnya yang berfungsi untuk pemetaan dan geodetik. Aplikasi GPS ini dilakukan untuk mencari titik lokasi tertentu yang diinginkan untuk dilakukan pengukuran arah kiblat. Aplikasi GPS pada penentuan arah kiblat lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi tongkat istiwa dan GE. Aplikasi alat ini adalah ketika diketahui data titik koordinat tempat, maka dapat dilakukan perhitungan kiblat. Perhitungan arah kiblat bisa dilakukan dengan perhitungan segitiga bola ataupun segitiga Napier dengan bantuan data GPS. Selanjutnya data tersebut dihitung dan dihasilkan sudut kiblat yang kemudian diukur dengan berbagai metode, baik itu teodolit, busur derajat maupun segitiga kiblat. Pengukuran GPS dilakukan sebelum dilakukannya tongkat istiwa. Pengamatan GPS untuk menentukan titik koordinat ini dimulai dari pukul 11.23 WIB sampai dengan 11.32 WIB, sekitar 90 menit dengan kondisi satelit 3-4 satelit. Dimensinya berubah-ubah antara 2 dan 3. Ketinggian tempatnya bervariasi dari 8 meter sampai dengan 72 meter. Data lintang dan bujur bervariasi dalam bentuk detik, sehingga diambil data yang paling tetap yaitu 6 derajat 59 menit 2,7 detik lintang selatan, 110 derajat 25 menit 20 detik bujur timur. Posisi lintang dan bujur geografis diukur dengan GPS map 60 GS kali. Begitu pula kalibrasinya waktu pengamatan mempergunakan indikator waktu GPS map 60 GS kali. Itu dari Raharto 2010. Mengidentifikasinya ada beberapa formula untuk penghitungan arah kiblat dalam uraian berikut ini. Kayak tinjauan bola bumi dengan segitiga bola terhadap Ka'bah itu nanti akan dijelaskan atau lebih jelasnya itu ada di gambar 2. Nanti ada paparannya, di mana A besar itu adalah Ka'bah, B besar adalah tempat salat atau pengamat, C itu kutub utara, G-nya Greenwich, A-nya kecil adalah median tempat, B-nya kecil adalah meridian Ka'bah, C-nya kecil busur ke arah kiblat, BK itu lintang tepat PT, RA-nya adalah titik Ka'bah PK, dan P-nya titik pusat bumi. SR itu kurang dari SCR sama dengan bujur Ka'bah. Bujur Ka'bah lambda K, SK-nya kurang dari SCK sama dengan bujur tempat lambda T, dan ABC adalah sudut arah kiblat. Pada penentuan arah kiblat, jika posisi geografi bujur suatu tempat atau kota berada di sebelah timur Ka'bah atau Mekah, maka besar sudut arah kiblatnya yaitu B dihitung dari utara barat 0 derajat kurang dari B kurang dari 180 derajat. Untuk gambarnya ini teman-teman, mungkin kurang jelas, nanti akan di-share ya. Apabila posisi geografis bujur suatu tempat atau kota berada di sebelah barat Mekah atau Ka'bah, maka besar sudut arah kiblat B dihitung dari utara sampai timur 0 derajat kurang dari B kurang dari 180 derajat. Model bola bumi skala kurang presisinya yaitu A sama dengan Mekah. Ka'bahnya itu lintang geografisnya utara itu 21 derajat 25 menit, dan bujur geografisnya itu 30 derajat 50 menit bujur timur.
B-nya itu sama dengan posisi tempat dan C-nya adalah kutub utara, A itu sama dengan 900 kurangi pi B, dan B-nya itu sama dengan 900 dikurangi pi A, dan C-nya masing-masing adalah sisi-sisi di hadapan sudut bola A. B-nya itu arah kiblat dan C-nya itu beda busur A dan B. Yang bawah itu sama ya teman-teman atasnya. Maka kita langsung aja ke selanjutnya itu. Nah, ini adalah rumus-rumusnya itu ada 6. Monggo dibaca sendiri. Oh ya, saya bacakan aja satunya, yaitu tan yang pertama yaitu tan itu setengah A kurangi B sama dengan sin setengah A kurangi B dikali cot setengah C per 2 dalam kurung diper sin setengah A plus B. Dan yang kedua yaitu tan setengah A plus B sama dengan cos setengah A kurangi B dikali cot C per 2 per cos setengah A plus B, dan B nya itu sama dengan A plus B per 2 kurangi A kurangi B per 2 sudut B adalah arah kiblatnya. Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 monggo teman-teman bisa membacanya, nanti akan diberi PPT nya lebih jelasnya ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk memeriksa perhitungan melalui cara di atas dapat diperiksa melalui prosedur menghitung X1, Y1, Z, X2, dan Z2 sebagai berikut. X1 nya yaitu sin A sin B sama dengan sin B kecil sin A besar. Y1 nya yaitu sin A cos B besar sama dengan cos B sin C dikurangi sin B cos C cos A. Y-nya yaitu cos A sama dengan cos B cos C plus sin A sin B cos C. Untuk X2 nya sama dengan sin A sin C sama dengan sin C sin A. Untuk Y2 nya sama dengan sin A cos C sama dengan cos C sin B kurangi sin C cos B cos A. Sebagai kontrol hasil perhitungan perlu dihitung X12 ditambah Y12 ditambah Y2 sama dengan 1, atau X22 plus Y22 plus Y2 sama dengan 1. Kalau ternyata dalam perhitungan tidak menghasilkan suatu, maka perlu dicurigai ada perhitungan yang keliru. Mungkin cukup dari saya. Untuk lebih jelasnya lagi, setelah ini akan dijelaskan atau contoh metode penentuan menggunakan GPS ini. Langsung ke contohnya aja biar lebih paham teman-teman. Dan di sini di kelompok 2 ini kita menjelaskan hanya menggunakan perhitungan sin dan cos, gitu aja ya teman-teman. Dari saya sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Nisrin Hanifah. Jadi dalam sesi kali ini kita akan membahas mengenai metode menentukan arah kiblat dengan sin cos. Nah, sebelum kita masuk ke rumusannya, ke contoh soalnya, kita perlu mengetahui apa itu sisi A, B, dan sudut gamma ya. Nah, untuk jarak atau selisih lintang antara kutub yaitu lintang itu besarnya adalah 90 derajat hingga lokasi B. Nah, yang dimaksud dengan lokasi B di sini adalah tempat di mana yang akan kita cari arah kiblatnya. Sehingga jika B terletak di lintang utara, maka A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat. Nah, ini untuk LU-nya itu keterangan jika tempatnya itu berada dalam lintang utara. Kita menggunakan rumus A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat. Dan jika tempatnya itu berada dalam posisi lintang selatan, maka kita menggunakan rumus A sama dengan 90 derajat ditambah dengan lintang B dengan keterangan LS, berarti berada dalam lintang selatan. Nah, kemudian B adalah jarak atau selisih antara kutub utara, yaitu besarnya 90 derajat sampai ke Mekah. Itu lintangnya sama dengan 21 derajat 25 menit lintang utara. Nah, jadi untuk
yang Mekahnya ini, untuk posisi Ka'bah ini nilainya konstan, tetap. Karena apa? Karena Ka'bah itu hanya ada satu, jadi gak mungkin hasilnya itu berbeda-beda. Nah, untuk mencari B, maka rumusnya yaitu 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah. Nah, lintang Ka'bah tadi 21 menit 25 detik. Maka jika kita hitung menggunakan kalkulator yang saintifik ya, itu hasilnya 68 derajat 35 menit. Oh ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengubah bentuk desimal menjadi derajat, menit, dan detik, dan sebaliknya menggunakan aplikasi tambahan. Karena kalau pakai aplikasi bawaan dari HP itu tidak bisa ya, karena menu-menunya itu terbatas. Jadi kita harus menggunakan aplikasi tambahan atau menggunakan kalkulator yang saintifik yang bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya yaitu sudut gamma merupakan sudut antara dua lingkaran besar yang melewati CB dan CA. Jadi antara CB dan CA itu ada garis antara kedua itu mengapit dan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut gamma, yang sama dengan sudut antara sisi A dan sisi B, sama dengan selisih bujur yang melewati lokasi atau bujur tempat dan bujur yang melewati Ka'bah. Nah, untuk B kan tadi sudah diketahui, yaitu hasilnya 68 derajat 35 menit. Sehingga untuk besar sudut gamma itu rumusnya yaitu bujur tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah. Tadi kan bujur Ka'bahnya sudah diketahui, nilainya itu konstan, yang besarnya 39 derajat 50 menit. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus itu. Nah, setelah kita mempelajari tadi apa itu A, B, dan sudut gamma, kita akan masuk ke rumus-rumusnya. Nah, jika menggunakan rumus sin, kita dapat menghitung berapa nilai beta. Karena sin beta sama dengan sin beta dikali sin gamma dibagi dengan sin C. Kemudian untuk yang menggunakan rumus cos, kita bisa menghitung besar C. Karena cos C sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin B kali cos gamma. Nah, sebenarnya ini kita menghitungnya bukan dari sin ya, tapi dari cos, karena nanti untuk yang sin itu kan belum diketahui. Nah, jika kita ingin mengetahui nilai C, maksud saya kan kita untuk menggunakan rumus yang sin itu kan ada C, nah sedangkan C-nya itu belum diketahui. Maka kita harus menggunakan rumus yang cos terlebih dahulu agar bisa mengetahui nilai C, dan kemudian kita bisa menghitung besar sudut beta. Nah, sebagai contohnya, hitunglah arah kiblat untuk kota Salatiga, tepatnya di kampus 3 IAIN Salatiga, dengan titik koordinat negatif 7 derajat 18 menit 22,27 detik lintang utara, dan 110 derajat 28 menit 6 detik bujur timur. Nah, tadi kan untuk perhitungan kita untuk bagaimana cara mengetahui titik suatu tempat itu kan sudah dijelaskan oleh Mbak Atul ya. Jadi saya kira sudah jelas, dan kita di sini saya langsung kasih keterangan aja biar langsung masuk ke yang rumus-rumusnya agar lebih paham. Nah, untuk yang pertama kita itu harus mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Tadi kan rumusnya 90 derajat. Nah, ini kan
berhubung ini lintang utara, maka kita menggunakan rumus A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat. Berarti A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempatnya berapa? Lintang tempatnya yaitu negatif 7 derajat 18 menit 22,27 detik. Berarti hasilnya 97 derajat 18 menit dan 27 detik. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana caranya kita menghitung jika bentuknya itu derajat, menit, dan detik, maka saya akan tunjukkan caranya menggunakan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B. Nah, sebenarnya yang B itu sudah konstan ya, jadi nggak perlu dicari. Hasilnya yaitu 68 derajat 35 menit. Nah, untuk yang sudut gamma itu rumusnya adalah bujur tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah. Bujur tempatnya tadi 110 derajat 28 menit dan 6 detik dikurangi dengan bujur Ka'bah yang besarnya 39 derajat 50 detik. Dan setelah dikurangi yaitu hasilnya 60 derajat 38 menit dan 6 detik. Nah, setelah kita mengetahui nilai A, B, dan sudut gamma, maka kita langsung saja masuk ke dalam rumusnya. Kita akan menggunakan rumus cos terlebih dahulu, yaitu cos C sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin B dikali cos gamma. Nah, kita substitusikan nilai A, B, dan gamma seperti di PPT itu. Kemudian kita cari menggunakan kalkulator seperti biasanya ya. Nah, ini kita dapatkan untuk cos C sama dengan negatif 0,127165593 dikalikan dengan 0,3651476602 ditambah dengan 0,930949638 yang dikali dengan 0,4903147. Nah, di sini sebenarnya kita harus merubahnya menjadi dari desimal ke derajat. Dan tapi untuk yang cara merubahnya ini nanti saya akan tunjukkan di akhir video, jadi simak sampai selesai ya. Nah, ini silahkan bisa diperhatikan terlebih dahulu. Itu menjadi cos C sama dengan negatif 0 derajat 7 menit dan 8 detik dikalikan dengan 0 derajat 21 menit 53 detik yang ditambah dengan 0 derajat 55 menit 42 detik dikalikan dengan 0 derajat 29 menit 25,34 detik. Nah, sehingga dari hasil perkalian cos dan cosin itu cos C sama dengan negatif 0,0433614919 ditambah dengan 0,455203092 yang hasilnya cos C sama dengan 0,4118416673. Nah, ini kan sudah diketahui nilai dari C. Nah, sedangkan kita itu yang dicari adalah C-nya, bukan nilai C. Maksudnya nilai sudut C itu berapa? Kok bisa menghasilkan 0,411844167? Nah, untuk mengetahui besar sudut C itu bisa kita menggunakan kalkulator saintifik ya. Nanti saya akan tunjukkan. Ini kita kesini dulu. C sama dengan 1 per 0,41184116673 yang hasilnya yaitu 65,679425156. Kalau kita rubah dalam desimal, maksud saya derajat, menit, dan detik, yaitu 65 derajat 40 menit dan 92 detik. Nah, ini kan sudah kita dapatkan nilai C ya. Maka kita bisa masuk ke rumus yang sin untuk mencari besar sudut
beta. Dengan rumus sin beta sama dengan sin beta kali sin gamma dibagi dengan sin C. Sin beta yaitu sin beta tadi kan sin B tadi kan 0,930949638 dikalikan dengan sin gamma. Sin gammanya itu 60,635 ya. Kemudian bagi dengan sin C yang sudah tadi kita ketahui. Maka sin beta sama dengan 0,930949638 dikalikan dengan 0,871513524. Kemudian kita bagi dengan 0,911255417. Sehingga hasil dari sin beta itu adalah 0,890348835 dan nilai beta yaitu 62,9171141 jika dirubah ke dalam satuan derajat menit detik menjadi 62 derajat 55 menit dan 61 detik. Nah, jadi arah kiblat ketika kita berada di kampus IAIN Salatiga, di Salatiga tentunya, itu besar sudutnya itu beta nilainya 62 derajat 55 menit dan 61 detik jika dari arah utara ke barat ya. Utara ke barat itu sudutnya adalah 62 derajat 55 menit dan 61 detik. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah dari desimal ke derajat menit detik dan sebaliknya. Kemudian pengurangan yang bentuk derajat menit detik itu sendiri tadi kan belum saya sampaikan, dan saya sudah tadi bilang akan memberikan caranya di akhir video. Jadi simak ya. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más allá. Nah, jadi caranya seperti itu. Jika ada perbedaan dalam satuan detiknya, itu hanya masalah pengambilan berapa digitnya dan pembulatannya. Jadi caranya intinya seperti itu. Nah, jika saya ada kekeliruan dalam perhitungan, mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.